Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual yang kaitannya dengan kucing untuk supervisi akademik. Di sini ada 3 peran. Yang pertama yaitu sebagai supervisor, yang kedua sebagai coach, yang ketiga sebagai kuci. Nah, perkenalkan, nama saya Holilah, saya berasal dari SDN Telaga Biru 2. Silakan Ibu Herminingsih dari SMP Negeri 1 Tanjung Bumi. Silakan Ibu. Mariani Mai Putri dari UPTD SMPN 2 Tanjung Bumi. Nah, inilah akhir dari perkenalan kami. Semoga tugas demonstrasi kontekstual kali ini akan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Ibu Mariani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah saya baik. Jadi bagaimana? Ini Bu, beberapa hari lalu Ibu menyampaikan kepada saya bahwa Ibu akan melaksanakan Betul sekali. Saya ingin mengadakan diskusi antara coach dengan kucing. jadi ini ya baik kucing maupun supervisi itu merupakan sama-sama metode pengembangan diri dan potensi. Itu mengembangkan diri dan potensi. Baik Ibu sebagai coach maupun saya sebagai supervisor. Nah, kira-kira kapan sih Ibu akan melaksanakan cuti tersebut? Insya Allah dalam minggu-minggu ini Ibu. Baik, jadi sebelum Ibu melaksanakan kucing, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Baik Ibu. Nantinya baik itu kucing, baik itu coach maupun kucing akan saya amati, kemudian akan saya adakan penilaian. Penilaian tersebut apakah pada saat proses kucing atau percakapan kucing itu sudah sesuai dengan alur IPA atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot pada kucing. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, bagaimana kucing dapat merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach. Dan alangkah baiknya dalam pelaksanaan kucing ini nantinya disesuaikan dengan prinsip kucing, yaitu mempunyai sifat keterbukaan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri kucing. Baik. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Ibu. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada pelaksanaan kucing nanti? Baik Ibu, di sini ada kompetensi yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan secara aktif dari kucing, terus yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Saya ingin mengadakan diskusi secara langsung antara saya sebagai coach dengan kucing. Begitu ya. Oke, baik. Kemudian apa tujuan Ibu melakukan kucing ini? Tujuan saya yang pertama Ibu, saya ingin membantu kucing ketika kucing itu mendapatkan permasalahan. Itu saya harus memberikan beberapa solusi. Terus yang kedua, saya ingin mengembangkan pengembangan kucing terhadap pemimpin pembelajaran nantinya. Baik. Indikator ketercapaian kucing yang ingin Ibu lakukan itu apa? Saya indikatornya itu yang jelas Ibu ya, kucing itu dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik Ibu begitu. Oke, semoga kucing yang Ibu laksanakan nanti bakal berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima Kita kasih. akan bertemu setelah Ibu melaksanakan proses pertama. Baik Ibu, baik. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu Hermin. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Ibu. Oh iya Ibu, 2 hari yang lalu Ibu pernah menghubungi saya. Apakah Ibu itu menghubungi saya ada permasalahan yang terjadi Ibu? Betul sekali Ibu. Minta maaf sebelumnya. Gak apa-apa. Saya memang sempat menghubungi Ibu karena saya bingung. Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Nanti mohon Ibu membimbing saya ya.
Baik Ibu. Iya. Permasalahan apa yang terjadi pada Ibu Herni? Jadi ini Ibu, saya kan mengajar 11 kelas ya. Ada beberapa kelas itu memang siswanya itu motivasinya sangat turun Ibu. Ya satu mungkin karena faktornya itu libur panjang semester kemarin ya. Kemudian ada juga Agustusan kan anak-anak sering latihan Ibu. Sehingga itu mempengaruhi pada motivasi siswa saya. Saya dalam melaksanakan pembelajaran itu sangat sulit sekali untuk meningkatkan motivasi karena memang faktornya kondisinya seperti itu Ibu. Gitu. Berarti intinya anak itu motivasinya kurang. Begitu. Nah, apa yang ingin Ibu harapkan pada percakapan kali ini? Tujuannya itu apa? Ya. Karena motivasi siswa yang kurang tersebut. Ya, kalau saya mengharap Ibu ya, saya itu inginnya ada solusi Ibu yang bisa membantu saya dalam meningkatkan motivasi siswa saya dalam belajar. Itu kok Ibu. Oh gitu. Kira-kira dari motivasi yang kurangnya motivasi siswa itu, Ibu tadi bilang solusi kan ya. Nah, kira-kira tuh untuk menjadi anak lebih aktif itu apa yang harus Ibu lakukan? Motivasi apa yang harus Ibu lakukan? Untuk meningkatkan motivasi anak agar anak kembali aktif, komunikatif, itu mungkin saya perlu melibatkan siswa itu dalam diskusi Ibu. Kemudian dalam mengajar mungkin saya kan monoton mungkin ya, mungkin itu yang harus saya lakukan adalah bagaimana saya memberikan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga saya tahu kebutuhan anak, motivasinya seperti apa gitu Ibu. Tadi kan Ibu bilangnya agar anak itu bermotivasi yang baik dengan cara diskusi, terus pembelajaran berdiferensiasi nih ya. Nah, bagaimana motivasi minat murid pada saat ini Ibu? Kalau motivasi sekarang itu karena faktor tadi itu Ibu, ya motivasinya kurang. Anak-anak masih pasif, anak-anak kurang bersemangat, terus kemudian kurang interaktif dengan antar temannya. Itu Ibu motivasi yang sekarang ini. Nah, dari kondisi motivasi murid Ibu saat ini, apa yang Ibu harapkan dari murid seperti itu? Kalau saya menginginkan motivasinya anak itu semakin meningkat ya Ibu ya. Karena saya juga ketika mengajar berhadapan dengan siswa yang motivasinya itu lemah atau tidak termotivasi kan juga mempengaruhi pada saya Iya, mengajar. betul sekali. Saya sebagai guru juga kurang bersemangat Ibu. Jadi saya menginginkan motivasi siswa saya itu semakin meningkat, bertumbuh baik, bisa kembali seperti semula, penuh dengan semangat. Oke. Nah, Ibu menginginkan kan peningkatan motivasi terhadap siswa nih ya. Nah, apa yang akan Ibu lakukan agar motivasi murid sesuai dengan harapan Ibu? Agar motivasi siswa saya itu meningkat sesuai dengan harapan saya, yang pertama ya Bu ya, mungkin saya akan melakukan pemetaan Ibu, memetakan anak, kebutuhan anak, mungkin dari kesiapan belajarnya, bisa dari minatnya, bisa dari gaya belajar. Yang kedua itu Ibu, ketika pelaksanaan pembelajaran, saya akan melakukan strategi pembelajaran dengan melakukan diferensiasi. Mungkin anak yang tidak termotivasi itu mungkin saya salah dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. Yang ketiga nantinya itu siswa itu dapat mengumpulkan tugas itu sesuai dengan minat mereka. Oke. Tadi Ibu kan mau melakukan pemetaan nih yang pertama. Terus yang kedua strategi pembelajaran yang berbasis diferensiasi. Nah, kira-kira dari permasalahan yang Ibu hadapi ini, Ibu Hermin sekarang ini berada di skala berapa? Kalau saat ini yang saya rasakan ya, Iya. melihat faktor Ibu, faktor apa, Iya, itu iya. anak-anak sekarang ini berada pada ini Bu, pada skala 5 ya Ibu ya. Skala 5. Iya. Keinginannya Ibu itu sampai skala berapa Ibu? Dan skala 5 itu karena memang saya berusaha semangat tapi siswanya nggak semangat. Kalau ingin meningkatkan ke level ke skala berapa, pastinya kalau 10 mungkin prosesnya agak lama ya. Gitu ya. Targetnya lebih dekat itu saya menginginkan
mungkin skala Ibu ya. 8. Iya. Berarti kalau di skala 8 itu motivasinya anak tambah meningkat gitu ya. Iya, insya Allah. Iya. Bagus, oke. Nah, bagaimana komitmen ibu untuk ibu sendiri untuk langkah berikutnya terhadap motivasi siswa ini? Kalau sudah saya tahu masalahnya anak, terus saya juga tahu apa yang harus saya lakukan, solusinya seperti apa, maka yang komitmen saya itu saya akan segera melakukan aksi nyata. Aksi nyata gitu ya. Karena segala apapun itu harus berakhir kepada aksi nyata. Nyata begitu. Iya. Oke Ibu, untuk diskusi kali ini saya ingin tahu apa yang Ibu hasilkan dalam diskusi antara saya sebagai coach, Ibu sebagai coach. Apa yang saya dapatkan, apa yang saya rasakan, ya tentunya ini menambah semangat saya. Oh gitu ya. Yang kedua, menambah ilmu saya dari beberapa pertanyaan yang ikut sampaikan saya, di mana saya bisa memberikan solusi atas permasalahan siswa saya sendiri. Begitu. Terima Oke. kasih ya Ibu ya. Sama-sama Ibu Ermin. Oke, berikutnya untuk langkah selanjutnya saya akan tunggu keberhasilan Bu Hermin. Saya tunggu lagi kabarnya Bu Hermin, kapan Bu Hermin akan berdiskusi lagi dengan saya. Oke. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Lila. Waalaikumsalam Ibu Karyani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Ibu sudah melaksanakan ujian ya? Sudah Ibu. Baik. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan setelah Ibu melakukan proses ujian yang beberapa hari lalu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan ujian? Nah, yang pertama Ibu, dalam diskusi antara saya sebagai coach dan teman sejauh saya sebagai coach, yaitu sudah melaksanakan beberapa alur, yaitu dengan melalui alur kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya sebagai coach memberikan beberapa pertanyaan yang sangat berbobot itu. Terus yang ketiga, Uci merespon pertanyaan coach itu dengan baik sekali itu. Luar biasa. Jadi dari hasil ujian yang kemarin dilaksanakan, saya ingin menyampaikan beberapa catatan ya Ibu. Baik. Yang pertama, proses ujian yang dilakukan oleh Ibu itu sudah sangat baik. Di situ Ibu sudah menggunakan alur kita, Ibu sudah mengungkapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian Ibu sudah menanyakan rencana aksi, dan Ibu juga sudah menanyakan beberapa hal tentang tanggung jawab terhadap uji. Kemudian yang berikutnya, Ibu sudah bagus, sudah menggali beberapa pertanyaan yang belum bobot, sehingga uji yang Ibu ajukan pertanyaan itu luar biasa jawabannya. Ibu sebagai coach, saya menilai sudah bagus ya ketika menangkap kata kunci yang diberikan oleh uji, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya Ibu, Boleh? Baik Ibu. kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan uji yang sudah dilakukan? Di sini kan kompetensi ada 3 Ibu ya. Yang pertama kehadiran penuh. Saya itu ingin menghadirkan secara penuh terhadap uji yang berdiskusi dengan saya. Terus yang kedua Ibu, dalam diskusi berikutnya saya itu akan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot, yang lebih meningkatkan lagi pertanyaannya. Terus yang ketiga Ibu, saya akan melakukan kehadiran yang aktif atau mendengarkan secara aktif dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh Uci, begitu. Baik, jadi Ibu ini yang ingin dikembangkan adalah banyak sekali ya Ibu. Banyak ya? sekali. Luar biasa Ibu. Jadi semoga apa yang Ibu kembangkan nantinya ketika ingin melaksanakan uji berikutnya itu semoga baik dengan peningkatan kompetensi yang Ibu sampaikan. Baik. Semoga Ibu, saya tunggu ya Bu ya. Iya, iya, baik Ibu. Rencana uji berikutnya. Baik Ibu, ya. Terima kasih Ibu. Sama-sama.